Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng ini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit hari ini Rabu 24 Maret 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum itu, Jeng ini bakal mengingatkan kembali untuk kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Nah, berita utama hari ini diduga terlibat penipuan oknum polisi di sidang. Dari Karangtinggi, oknum polisi berpangkat Bribka yang bertugas di Polres Bengkulu Tengah menjalani sidang etik. Ia diduga terlibat penipuan terhadap 3 warga Kabupaten Rejang Lebong, masing-masing korban yakni Berry senilai 25 juta rupiah, Marisa 60 juta rupiah, dan Ngatini sebesar 150 juta rupiah. Adapun modus penipuan yang dilakukan oknum polisi dengan cara menggadaikan mobil dan menjanjikan untuk meluluskan anak dari salah satu korban menjadi anggota kepolisian. Salah seorang korban, Marisa, mengatakan kejadian yang dialami telah berlangsung tahun 2017 lalu. Saat itu pelaku masih bertugas di Polres Rejang Lebong. Pelaku menggadaikan mobil kepada korban dan berjanji akan membayarkan hutang senilai 60 juta rupiah dalam tempo 1 bulan. Setelah lewat 1 bulan, mobil yang digadaikan telah dikembalikan korban kepada pelaku, namun pelaku tak kunjung mengembalikan uang korban. Atas dasar ini, korban melaporkan ke Polres Rejang Lebong. Sementara itu, Ngatini menuturkan oknum polisi menjanjikan dapat memperlancar anaknya untuk lulus tes kepolisian dengan imbalan uang senilai 150 juta rupiah. Namun setelah uang diserahkan, anaknya tak dinyatakan lulus. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2017 silam. Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Ari Barutu SIK MH melalui Wakapolres Benteng Kompol Abdu Arbain membenarkan jika sedang dilaksanakan sidang disiplin dan kode etik bagi salah seorang oknum polisi Polres Benteng. Adapun permasalahan terjadi pertama kali saat yang bersangkutan bertugas di Polres Rejang Lebong. Abdu juga mengimbau kepada rekan-rekan Polri lainnya untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, apalagi sampai berbuat menyakiti hati masyarakat dengan cara menipu. Berita selanjutnya ada proses hukum kasus dugaan penganiayaan dihentikan. Dari Tabak Penanjung, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Tengah menghentikan kasus dugaan penganiayaan terhadap AP 17 tahun warga Kecamatan Tabak Penanjung dengan pelaku PR 18 tahun dan BI 16 tahun. Kasus ini terjadi pada Desember 2020 lalu. Penghentian kasus dugaan tindak pidana yang melanggar pasal 80 ayat 1J 0 pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lantaran kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari. Perdamaian disaksikan langsung oleh Kades dan tokoh adat setempat. Di samping itu, pertimbangan penghentian ini juga dilandasi pertimbangan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun dan pelaku belum pernah terkena sanksi hukum. Kejari Benteng Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar SHMH mengatakan dirinya selaku penuntut umum menggunakan kewenangannya sesuai dengan pasal 140 ayat 2 KUHP untuk menghentikan penuntutan perkara tersebut dengan beberapa pertimbangan. Lambok juga menuturkan sebelumnya juga telah meminta persetujuan dari Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan perkara ini dalam penerangan restoratif justice. Ini sejalan dengan prinsip umum ultimum remedium dalam penyelesaian perkara pidana untuk memberikan keadilan harmoni di tengah masyarakat. Untuk diketahui, kejadian dugaan penganiayaan ini terjadi tanggal 1 Desember 2020 lalu sekitar pukul 9.05 waktu Indonesia Barat lantaran adanya cekcok mulut tentang suatu perihal. Korban yang saat itu sedang berada di dalam rumah temannya, ZA, tiba-tiba didatangi oleh kedua pelaku. Sambil berbicara dengan nada keras, kedua pelaku menarik baju korban hingga menyeretnya keluar rumah. Pelaku lantas melayangkan pukulan ke arah kening korban dan menendang tubuh korban hingga diketahui korban mengalami luka bengkak dan memar. Atas kejadian tersebut, orang tua korban langsung melaporkan ke Polres Benteng hingga berkas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejari Benteng.
Untuk berita selanjutnya ada kincir air raih juara 3. Dari Karangtinggi, prestasi gemilang ditorehkan pengrajin bambu asal warga Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Ahmad Supanggi. Ia mewakili Kabupaten Bengkulu Tengah dalam acara rapat kerja daerah Dekranasda Lomba Kriya Provinsi Bengkulu. Karyanya berupa kincir air berhasil mendapatkan juara ketiga. Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Benteng, Lusiko Maria SM, mengapresiasikan kerja keras Ahmad Supanggi yang telah menampilkan karya terbaik dari Benteng pada ajang tersebut. Sementara itu, Supanggi mengaku senang atas raihan tersebut. Dirinya telah menggeluti bidang pengrajin bambu sejak beberapa tahun silam. Banyak karya yang telah dihasilkan bahkan diperjualbelikan. Kedepannya diharapkan adanya bantuan dan perhatian dari pemerintah daerah terhadap pengrajin bambu. Untuk berita selanjutnya ada pengurus PGRI harus solid. Dari Edukasi RBT, konferensi pemilihan pengurus PGRI yang ke-22 cabang Kecamatan Pondok Kelapa berlangsung kemarin. Alhasil, Revo Azwar SPD Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Bengkulu Tengah terpilih sebagai ketua. Atas kepemimpinannya, Revo akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan AD atau ART yang berlaku, khususnya membangun komunikasi yang baik dalam kepengurusan dan anggota agar tetap solid dan saling berkoordinasi dengan pengurus PGRI di tingkat kabupaten dan provinsi. Sementara itu, Erianto SPD sebagai wakil dan Harmindas Prawira SPD sebagai sekretaris. Konferensi pemilihan digelar di Wahana Surya. Hadir langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Benteng, Saidirman SEMSI. Dalam kesempatan itu, ia berharap kepengurusan baru mampu mewakili aspirasi guru dalam memperjuangkan haknya. Untuk berita terakhir hari Rabu 24 Maret 2021, ditutup Pemkot. Pihak Indomaret janji secepatnya lengkapi persyaratan. Dari Kota Bengkulu, pemerintah Kota Bengkulu mulai menutup salah satu Indomaret di Kota Bengkulu yang berada di Kelurahan Padang Jati, di samping Rumah Sakit Tiara Sela, Selasa 23 Maret 2021. Alasannya jelas seperti yang sudah pernah disampaikan Wakil Wali Kota Dedi Wahyudi. Dedi pernah menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan mengharuskan setiap pendirinya pasar modern seperti Indomaret diharuskan 20% dari produk yang dijual adalah produk lokal atau dari UMKM daerah masing-masing. Persyaratan inilah yang belum dipenuhi oleh beberapa Indomaret yang ada di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, konsekuensinya pihak pemerintah Kota Bengkulu menutup sementara Indomaret yang belum melengkapi izin atau persyaratan tersebut. Salah satu pihak yang mengaku bertanggung jawab atas pendiriannya Indomaret di Kota Bengkulu, Firdaus Jalani, hadir saat Pemkot Bengkulu menutup Indomaret Padang Jati di samping Rumah Sakit Tiara Sela. Ia berjanji bahwa Indomaret akan segera melengkapi persyaratan yang masih kurang. Indomaret yang berada di samping Rumah Sakit Tiara Sela, Kelurahan Padang Jati ditutup oleh Pemkot yang dalam kesempatan ini dihadiri oleh Kabid Bina Usaha Perdagangan Dinas Perindak Kota Bengkulu, Amron Rosyidi. Nah, itulah tadi beberapa berita maupun informasi untuk hari ini Rabu 23 Maret 2021. Untuk kalian yang ingin lebih lengkap lagi bisa berlangganan dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas dan bisa datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Saya Jendini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.